Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang penanganan masalah darurat di perusahaan untuk memenuhi tugas akhir semester problem management. Kelompok 5 yang beranggotakan saya Ayuni Angelika dengan NIM 2111100002960. Saya Desi Cahaya Trilala, NIM 2111003070. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Idya Saputra, NIM 2111003062. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi masalah darurat. Masalah darurat adalah situasi yang terjadi tiba-tiba dan membutuhkan tindakan cepat karena dapat membahayakan nyawa, keamanan, atau keberlanjutan perusahaan. Masalah darurat di perusahaan merujuk pada situasi kritis atau keadaan mendesak yang dapat mengancam kelangsungan operasional, keamanan, atau reputasi perusahaan. Masalah darurat di lingkungan perusahaan dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk kebakaran, kecelakaan industri, serangan cyber, bencana alam, konflik internal, atau ancaman keamanan lainnya. Dalam konteks perusahaan, respon terhadap masalah darurat yang melibatkan rencana kebencanaan atau rencana darurat yang telah disiapkan sebelumnya. Rencana ini mencakup langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi karyawan, aset, dan kelangsungan operasional perusahaan. Hal ini juga melibatkan koordinasi antara tim keamanan, manajemen senior, petugas pemadam kebakaran, dan departemen terkait lainnya. Rencana darurat perusahaan biasanya mencakup pemahaman tentang protokol evakuasi, komunikasi yang efektif selama krisis, pemulihan operasional setelah insiden, dan kerjasama dengan pihak luar seperti pihak berwenang, pelayanan darurat, atau penyedia layanan keamanan cyber. Peningkatan kesadaran pelatihan reguler dan pengujian rencana darurat juga merupakan bagian internal dari pemahaman keberencanaan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif dan memastikan pemulihan yang cepat setelah terjadinya masalah darurat. Di sini ada beberapa masalah darurat di perusahaan seperti keadaan yang mendadak. Masalah darurat adalah keadaan yang tidak terduga, cepat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, atau kelangsungan hidup seseorang atau perusahaan. Selanjutnya, akibat yang buruk. Sebuah masalah darurat bisa menghasilkan kerusakan yang merugikan, contohnya kehilangan data penting atau kerugian keuangan karena peralatan rusak. Mempengaruhi banyak orang. Masalah darurat tidak hanya mempengaruhi perusahaan, tapi juga pelanggan, pemasok, komunitas sekitar, dan banyak orang lainnya. Selanjutnya yaitu contoh-contoh masalah darurat di perusahaan. Yang pertama, kebakaran di gedung kantor. Pastikan semua karyawan memiliki jalur evakuasi yang jelas dan aman. Selanjutnya, hubungi tim pemadam kebakaran dan pastikan mereka segera tiba di lokasi. Yang kedua yaitu rusaknya perangkat komputer. Pastikan memiliki backup data yang lengkap. Selanjutnya, hubungi teknisi komputer yang tepat waktu dan dapat diadakan untuk memperbaiki kerusakan. Yang ketiga, pembekuan di saluran pipa. Perusahaan harus memiliki SOP yang mengatur penanganan semua kemungkinan terjadinya pembekuan pipa, termasuk mengetahui lokasi katup penghentian air dan memiliki tenaga ahli untuk penanganannya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab umum masalah darurat di perusahaan. Yang pertama yaitu ketidaksiapan manajemen. Manajemen yang tidak siap
untuk menghadapi masalah darurat dapat memperburuk perusahaan atau bisnis tersebut. Untuk yang kedua yaitu bencana alam. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan badai dapat memperburuk keberlangsungan bisnis tersebut. Untuk yang ketiga yaitu human error. Human error adalah kesalahan manusia seperti ketidakdisiplinan dan kurangnya konsentrasi dapat menyebabkan masalah darurat dalam perusahaan. Yang keempat yaitu kejahatan. Kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan tindakan kriminal juga dapat menyebabkan masalah darurat dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu peranan tim penanganan darurat. Untuk yang pertama yaitu kesiapan dan penanganan awal. Untuk kesiapan dan penanganan awal, tim penanganan darurat bertanggung jawab untuk merespon keadaan secara darurat dan efektif serta memberikan pertolongan pertama kepada korban. Dan selanjutnya yaitu yang kedua, koordinasi dan komunikasi. Melakukan koordinasi dengan departemen terkait, mengkomunikasikan informasi darurat kepada seluruh karyawan, dan mengatur penanganan masalah darurat secara keseluruhan. Untuk yang ketiga yaitu tim medis. Tim medis yang terlatih menjadi bagian dan tim untuk penanganan darurat untuk memberikan pertolongan medis. Dan selanjutnya yaitu upaya pencegahan masalah darurat. Yang pertama, instalasi sistem keamanan. Untuk instalasi sistem keamanan seperti kamera pengawas dapat memberikan keamanan tambahan dan membantu penegak hukum jika terjadi kejahatan atau tindak kriminal di perusahaan. Dan untuk yang kedua yaitu perusahaan selalu menyiapkan alat pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan atau yang tidak diinginkan untuk karyawan. Selalu memastikan perusahaan terus dilengkapi perlengkapan P3K untuk meminimalisir resiko yang terjadi. Dan untuk yang ketiga yaitu perawatan rutin. Rutin melakukan perawatan agar peralatan dan sistem keamanan perusahaan bekerja dengan baik saat dibutuhkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip penanganan masalah darurat. Ada 4. Yang pertama, komitmen tinggi. Komitmen dan dukungan manajemen serta seluruh karyawan adalah kunci penanganan masalah darurat yang efektif. Yang kedua, kecepatan. Situasi genting selalu membutuhkan tindakan yang cepat dan tepat. Waktunya sangatlah berharga. Yang ketiga, inisiatif proaktif. Pengambilan keputusan yang cepat dan tindakan proaktif sebelum situasi menjadi lebih buruk konstan merupakan nilai plus dalam penanganan masalah darurat. Yang keempat, persiapan. Menjaga perusahaan siap menghadapi masalah darurat dengan memiliki rencana dan tim darurat merupakan persyaratan utama. Selanjutnya, langkah-langkah penanganan masalah darurat. Nah, yang harus kita lakukan ketika menangani masalah darurat yaitu tetap tenang. Ketika situasi genting terjadi, tenang dan jernih dalam berpikir sangatlah penting agar keluar dihasilkan tepat sasaran. Nah, yang kedua yaitu buat rencana. Setiap perusahaan harus memiliki rencana penanganan masalah darurat yang dirancang secara hati-hati sebelum masalah ini terjadi. Yang ketiga, siapkan tim penanganan darurat. Membangun tim penanganan darurat yang dapat diandalkan dan memiliki kemampuan khusus adalah faktor penting dalam menangani situasi genting. Selanjutnya, sampaikan informasi. Nah, informasikan semua pihak terkait dan karyawan. Komunikasi yang terbuka akan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya, lakukan evakuasi. Memastikan seluruh karyawan dalam keadaan selamat setelah kejadian sangatlah penting. Pastikan segala hal yang terjadi telah dipersiapkan untuk proses evakuasi.
Nah, yang terakhir, belajar dari pengalaman. Setelah segala yang terjadi, evaluasi proses yang telah berlangsung dan catat pembelajaran penting untuk menangani hal serupa di masa depan. Nah, jadi kesimpulannya, perusahaan yang siap dan mampu menangani masalah darurat mempunyai keunggulan dalam menjalankan usaha. Kesigapan dan kendala perusahaan dalam memberikan respon saat ada masalah sangatlah penting. Dengan memiliki tim dan rencana penanganan darurat, perusahaan memastikan kelancaran bisnis dan mampu menjamin keselamatan staf serta kelangsungan bisnis perusahaan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.